Selamat pagi, Pak. Perkenalkan nama saya Lovelina Zelia Barita dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S23045. Eh, di sini eh, saya akan menjelaskan sebuah program program dengan bahasa Haskell yang menjelajahi tentang implementasi kode Haskell yang memungkinkan eh, kita untuk membuat atau memanipulasi dan menghitung berbagai properti serta operasi pada vektor tiga dimensi. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan codingan yang saya buat dengan secara mendetail dan saya akan menjelaskan tujuan-tujuannya juga. Serta saya akan mencoba untuk mengkompil atau menjalankan codingan saya di akhir presentasi saya nanti. Eh, Baiklah, pada langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama itu definisi type, yaitu data vector tree sama dengan vector tree, X sama dengan double, Y sama dengan double, Z sama dengan double, driving show. Kode program di atas itu mendefinisikan suatu tipe data baru yang disebut vector tree. Tipe data ini mempresentasikan vektor dalam tiga dimensi yang memiliki tiga komponen X, Y, dan Z. Masing-masing memiliki tipe data double, yaitu atau bilangan desimal. Dan kode driving show ini itu menunjukkan bahwa kita ingin tipe data vector tree itu ini dapat dicetak ke layar dalam representasi teks yang mudah dibaca. Itu kayak misalnya jika kita memiliki vektor dengan nilai X sama dengan 1,0, Y sama dengan 2,0, dan Z sama dengan 3,0, maka vektor tersebut bisa direpresentasikan menggunakan tipe data vector tree. Selanjutnya itu adalah kita lanjut ke realisasi selektor, yaitu get X sama dengan vector tree, yaitu mengembalikan sebuah double get X vector tree sama dengan X vector tree. Nah, itu kayak sampai gen Y sama dengan vector tree, mengembalikan sebuah double, get Y vector tree sama dengan Y vector tree, get Z sama dengan vector tree, mengembalikan sebuah double, get Z vector tree sama dengan Z vector tree. Nah, kode program tersebut itu bagian dari realisasi selektor untuk tipe data vector tree yang telah kita definisikan sebelumnya. Selektor adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk mengakses komponen-komponen dari tipe data tersebut. Nah, dalam hal ini kita memiliki tiga fungsi selektor, yaitu get Y, dan get Z. Fungsi getX digunakan untuk mendapatkan nilai komponen X dari suatu vektor, yaitu vektor tree. Misalnya jika kita memiliki vektor tree, X sama dengan 1,0, Y sama dengan 2,0, Z sama dengan 3,0, maka pemanggil getX akan mengembalikan nilai 1,0. Nah, sedangkan fungsi getY eh, itu kayak digunakan untuk mendapatkan nilai komponen Y, dan fungsi getZ digunakan untuk mendapatkan nilai komponen Z. Nah, cara cara kerja ketiganya sama dengan getX. Ini memungkinkan kita untuk dengan mudah mengakses nilai-nilai komponen dari suatu vektor dalam program kita. Misalnya, jika kita perlu menggunakan nilai Y dari suatu vektor, kita cukup memanggil fungsi getY dengan vektor tersebut sebagai argumen. Nah, dengan adanya realisasi selektor ini, pengguna vektor-vektor dalam program menjadi lebih mudah dan lebih terstruktur. Selanjutnya itu kita masuk ke realisasi konstruktor. Yang pertama itu make vector tree sama dengan double, dan mengembalikan sebuah vector tree. Make vector tree X, Y, Z sama dengan vector tree, X sama dengan X, Y sama dengan Y, Z sama dengan Z. Eh, ini itu kayak ini memberitahu kita bahwa make vector tree adalah fungsi yang menerima tiga parameter bertipe double atau angka desimal dan mengembalikan nilai bertipe vector tree. Nah,
make vector 3 x, y, z sama dengan vector 3, x sama dengan x, y sama dengan y, z sama dengan d. Ini adalah sebuah implementasi dari fungsi make vector 3 ketika fungsi ini dipanggil dengan 3 nilai x, y, dan z. Ia akan membuat suatu objek vektor 3 baru dengan nilai-nilai yang sesuai, yaitu x sama dengan x, y sama dengan y, z sama dengan z. Nah, ini cara untuk menganalisasi uh, field dalam objek vektor 3. Nah, dalam hal ini kita memberikan nilai x, y, dan z yang diteruskan ke fungsi tersebut. Selanjutnya itu vektor 3, x sama dengan x, y sama dengan y, z sama dengan z. Ini adalah konstruktor dari data untuk membuat objek vektor 3 dalam bahasa yang lebih sederhana. Ini adalah cara untuk membuat instan dari tipe data. Sedangkan vektor 3, x sama dengan x, y sama dengan y, z sama dengan z, itu adalah bagian yang menetapkan nilai untuk masing-masing field dalam objek vektor 3. Jadi, secara keseluruhan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, itu kode tersebut adalah cara untuk membuat fungsi make vector 3 yang dapat digunakan untuk membuat objek vektor 3 dengan nilai x, y, dan z tertentu. Dengan menggunakan konstruktor vektor 3, kita dapat membuat objek vektor yang mewakili koordinat dalam 3 dimensi. Selanjutnya itu adalah realisasi predikat. Kita masuk ke realisasi predikat. Ini sebelumnya saya akan menjelaskan realisasi predikat itu apa gitu. Nah, realisasi predikat itu adalah komentar dalam kode Haskell yang memberikan informasi bahwa ini adalah implementasi dari sebuah predikat, yang berarti fungsi ini akan mengembalikan nilai boolean true atau false berdasarkan kondisi yang diberikan. Kita masuk pada isOrigin. IsOrigin sama dengan vector 3 mengembalikan sebuah boolean. Ini adalah deklarasi tipe data dari fungsi isOrigin. Fungsi ini mengambil satu argumen bertipe vector 3 dan mengembalikan nilai boolean. Selanjutnya itu isOrigin vector. IsOrigin vector sama dengan isOrigin vector. Ini adalah deklarasi fungsi isOrigin yang mengembalikan suatu argumen bernama vector. Sedangkan if get vector sama dengan 0,0 dan get y vektor sama dengan 0,0 dan get z vektor sama dengan 0,0 dan true else false. Nah, ini adalah kondisi dari percabangan if fungsi get x, get y, dan get z digunakan untuk mendapatkan nilai koordinat x, y, dan z dari vektor yang diberikan. Jika semua nilai koordinat tersebut adalah 0,0, maka kondisi ini akan bernilai true. Selanjutnya itu penjelasan untuk then true, else false. Nah, then true dikatakan then true jika kondisi di atas terpenuhi atau semua koordinat vektor adalah 0,0, maka fungsi akan mengembalikan nilai true. Sedangkan jika dalam kondisi else false, jika kondisi di atas tidak terpenuhi, jika kondisi di atas tidak terpenuhi atau minimal satu koordinat vektor bukan 0,0, maka fungsi akan mengembalikan nilai false. Nah, jadi secara keseluruhannya fungsi isOrigin akan mengembalikan true jika vektor yang diberikan berada di titik origin 0,0, dan akan mengembalikan false jika tidak. Nah, kita masuk pada ini isRight sama dengan vektor 3 mengembalikan sebuah boolean, isRight vektor dan selanjutnya. Nah, isRight sama dengan vektor 3 mengembalikan sebuah boolean. Ini adalah deklarasi tipe data dari fungsi isRight. Fungsi ini mengambil satu argumen bertipe vektor 3. Nah, dan mengembalikan nilai boolean. Yang berikutnya, isRight vektor. Ini adalah deklarasi fungsi isRight yang mengambil satu argumen bernama vektor. Nah, ini dia. Dan selanjutnya, get x vektor sama dengan 1,0 dan get y vektor sama dengan 0,0 dan get z vektor sama dengan 0,0 sama dengan true, itu
suatu guard atau penjaga pertama jika nilai koordinat X dari vektor adalah 1,0 dan nilai koordinat Y dan Z adalah 0,0, maka fungsi ini akan mengembalikan sebuah true. Nah, selanjutnya itu adalah uh, otherwise sama dengan false. Ini adalah guard kedua dengan kondisi otherwise, yang berarti jika kondisi di guard pertama tidak terpenuhi, uh, atau nilai koordinat vektor bukan 1,00, maka fungsi ini akan mengembalikan sebuah false. Jadi keseluruhan dari penjelasan ini adalah kesimpulannya untuk fungsi isRight akan mengembalikan sebuah true jika vektor yang diberikan adalah vektor satuan ke arah kanan 1,0,0 dan akan mengembalikan sebuah false jika tidak atau sebaliknya. Nah, kita lanjut ke penjelasan isUp. IsUp sama dengan vektor tree mengembalikan sebuah boolean. Ini adalah deklarasi tipe data dari fungsi isUp dan fungsi ini mengambil satu argumen bertipe vektor tree dan mengembalikan sebuah nilai boolean. Nah, selanjutnya itu adalah isUp vektor. Ini adalah deklarasi fungsi isUp yang mengambil satu argumen bernama vektor. Ini dia. Nah, kita masuk ke if get x vektor sama dengan 0,0 dan get y vektor sama dengan 1,0 dan get z vektor sama dengan 0,0. Ini adalah kondisi dari percabangan if fungsi get x, get y, dan get z digunakan untuk mendapatkan nilai koordinat x, y, dan z dari vektor. Nah, jika koordinat y adalah 1,0 dan koordinat dari uh, dan koordinat dari Z adalah 0,0, maka kondisi ini akan bernilai true. Nah, dan jika dia ada dan true, jika jika kondisinya itu pada saat di atas ini terpenuhi semua gitu, maka fungsi akan mengembalikan nilai true. Sedangkan jika else false, jika kondisi di atas tidak terpenuhi, itu kayak sebaliknya, maka fungsi akan mengembalikan nilai false. Jadi kesimpulannya itu adalah secara keseluruhan, fungsi xup akan mengembalikan true jika vektor yang diberikan adalah vektor satuan ke arah atas atau 0, 1, 0 dan akan mengembalikan sebuah false jika sebaliknya atau tidak. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke ini. Kita masuk ke kita masuk ke ini ya. Is1 ya. Selanjutnya kita masuk ke is1. Tapi sebelumnya itu tadi itu saya mau menambahi Pak penjelasan tentang is forward ya. Nah, kalau kalau yang di bagian get x vektor sama dengan 0,0 dan get y vektor sama dengan 0,0 uh, dan get z vektor sama dengan 1,0 sama dengan true itu pada baris ini kita harus memeriksa apakah nilai koordinat x, y, dan z dari vektor ada 0,0, 0,0 dan 1,0 jika 0. Nah, jika iya, kita akan mengembalikan sebuah true. Nah, itu untuk penjelasan tambahannya. Kalau kalau sekarang kita lanjut untuk ini ya, fungsi is1. Kita masuk ya ke sini. Eh fungsi is1 adalah sebuah fungsi Haskell yang menerima satu argumen bertipe vektor tree dan mengembalikan nilai boolean. Nah, fungsi ini bertujuan untuk memeriksa apakah vektor yang diberikan memiliki nilai koordinat X, Y, dan Z yang semuanya sama dengan 1,0. Nah, dalam struktur if dan else, kita memeriksa apakah nilai koordinat X, Y, dan Z itu dari vektor sama dengan 1,0. Jika semua kondisi terpenuhi, artinya vektor tersebut memiliki nilai koordinat
1,0, 1,0, 1,0. Maka kita akan mengembalikan sebuah true jika salah satu atau semua koordinatnya tidak sama dengan 1,0, kita mengembalikan sebuah false. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke ini ya, ke isLeft. Fungsi isLeft adalah sebuah fungsi Haskell yang bertujuan untuk mengecek apakah vektor yang diberikan mengarah ke kiri dalam ruang 3 dimensi. Fungsi ini menerima satu argumen bertipe vektor tree dan mengembalikan nilai boolean. Nah, pada baris pertama itu kita menggunakan pola matching untuk memeriksa apakah nilai koordinat X, Y, dan Z dari vektor berturut-turut adalah min 1,0, 0,0, dan ini 0,0. Jika semua koordinat terpenuhi, artinya vektor tersebut mengarah ke kiri dalam sumbu X negatif. Maka kita itu mengembalikan sebuah true. Ini dia. Nah, jika tidak, pada bagian otherwise, ini dia. Jika tidak, kita akan mengembalikan sebuah false, yang berarti vektor tersebut tidak mengarah ke kiri dalam ruang 3 dimensi. Jadi itu kesimpulannya, keseluruhan fungsi isLeft digunakan untuk mengecek apakah suatu vektor mengarah ke kiri dalam sumbu X negatif. Nah, selanjutnya itu isDown. IsDown-nya. Jadi fungsi isDown itu adalah sebuah fungsi Haskell yang bertujuan untuk memeriksa apakah vektor yang diberikan mengarah ke bawah dalam ruang 3 dimensi. Fungsi ini menerima satu argumen bertipe vektor tree dan mengembalikan sebuah nilai boolean. Nah, pada struktur if dan else, kita memeriksa apakah nilai koordinat X, Y, dan Z dari vektor berturut-turut adalah 0,0, min 1,0, dan 0,0. Jika semua kondisi terpenuhi, artinya vektor tersebut mengarah ke bawah dalam sumbu negatif. Jadi itu mengarah ke bawah semuanya, maka kita akan mengembalikan sebuah true. Jika tidak, yaitu setidaknya satu koordinatnya tidak sesuai, maka kita mengembalikan sebuah false. Nah, yang menandakan bahwa vektor tersebut tidak mengarah ke bawah dalam ruang 3 dimensi. Jadi kesimpulannya itu adalah isDown digunakan untuk mengecek apakah suatu vektor mengarah ke bawah dalam sumbu Y negatif. Selanjutnya itu adalah isBack. Fungsi isBack merupakan sebuah fungsi Haskell yang bertujuan untuk mengecek apakah vektor yang diberikan mengarah ke belakang dalam ruang 3 dimensi. Nah, fungsi ini menerima satu argumen bertipe vektor tree dan mengembalikan sebuah nilai boolean. Nah, pada struktur if dan else, kita menggunakan pola matching juga untuk memeriksa apakah nilai koordinat X, Y, dan Z dari vektor berturut-turut adalah 0,0, ini, 0,0 juga, dan min 1,0. Nah, jika semua kondisi terpenuhi, artinya vektor tersebut mengarah ke belakang dalam sumbu Z negatif. Jadi dia tuh sumbu Z-nya itu mengarah ke belakang, tapi bernilai negatif. Nah, maka kita jika jika mengarah ke belakang dalam sumbu Z negatif, maka kita akan mengembalikan sebuah true. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, yang berarti vektor tidak mengarah ke belakang, semua yang diharapkan, maka kita menggunakan otherwise untuk mengembalikan sebuah false. Nah, jadi kesimpulannya adalah isBack digunakan untuk mengecek apakah suatu vektor mengarah ke belakang dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya itu adalah isEqual. Nah, isEquals adalah sebuah fungsi Haskell yang bertujuan untuk membandingkan apakah dua vektor yang diberikan memiliki nilai koordinat yang sama. Fungsi ini menerima dua argumen bertipe vektor tree dan mengembalikan nilai boolean. Pada struktur if dan else, kita membandingkan koordinat X, Y, Z dari vektor 1 dengan koordinat X, Y, dan Z dari vektor 2.
Jika nilai koordinat dari kedua vektor tersebut sama persis, maka kita mengembalikan sebuah true yang menandakan bahwa kedua vektor tersebut identik. Nah, jika terdapat perbedaan setidaknya dalam salah satu koordinat, maka kita mengembalikan sebuah false yang menandakan bahwa kedua vektor tersebut tidak identik. Jadi kesimpulannya adalah fungsi is equal digunakan untuk memeriksa apakah dua vektor memiliki nilai koordinat yang sama. Selanjutnya itu adalah kita masuk ke penjelasan is not equals. Nah, is not equals adalah sebuah fungsi Haskell yang bertujuan untuk memeriksa apakah dua vektor yang diberikan memiliki nilai koordinat yang tidak sama. Fungsi ini menerima dua argumen bertipe vector tree dan mengembalikan nilai boolean. Pada struktur if dan else, dengan pola matching, kita memeriksa apakah setidaknya salah satu koordinat dari vektor 1 tidak sama dengan koordinat yang sesuai dari vektor 2. Jika ada setidaknya satu koordinat yang berbeda, maka kita mengembalikan sebuah true yang menandakan bahwa kedua vektor tersebut tidak identik. Nah, jika semua koordinat dalam kedua vektor tersebut sama persis, maka pada bagian otherwise kita mengembalikan sebuah false. Jadi kesimpulannya itu fungsi is not equal digunakan untuk memeriksa apakah dua vektor memiliki nilai koordinat yang berbeda. Selanjutnya adalah kita masuk ke vektor max. Eh, kita masuk ke nilai vektor max, yaitu sama dengan vektor 3 dan mengembalikan sebuah vektor 3. Vektor max vektor 1, vektor 2 sama dengan let max x sama dengan if get x vektor 1 lebih besar get x vektor 2 dan get x vektor 1 else get x vektor 2. Nah, eh, max y sedangkan max y sama dengan if get y vektor 1 lebih besar get y vektor 2 dan get y vektor 1 else get y vektor 2. Sedangkan max x, max z sama dengan if get z vektor 1 lebih besar get z vektor 2 dan get z vektor else get z vektor 2. Nah, di dalam blok let ini dia. Ini kita melakukan perbandingan untuk setiap koordinat x, y, dan z antara vektor 1 dan vektor 2. Jika nilai koordinat dari vektor 1 lebih besar daripada vektor 2, maka nilai tersebut akan dijadikan nilai maksimum. Jika tidak, maka nilai koordinat dari vektor 2 yang akan dijadikan nilai maksimum. Kemudian kita membuat sebuah vektor baru dengan menggunakan nilai-nilai maksimum yang telah ditentukan untuk setiap koordinat x, y, dan z, dan mengembalikan sebagian hasil dari fungsi vektor max. Jadi kesimpulannya adalah fungsi vektor max digunakan untuk menemukan vektor yang memiliki nilai maksimum dari setiap koordinat antara dua vektor yang diberikan. Selanjutnya adalah kita masuk ke vektor min, yaitu sama dengan vektor 3, dan mengembalikan sebuah vektor 3. Nah, fungsi vektor min adalah implementasi dari operator untuk menemukan vektor minimum antara dua vektor yang diberikan. Fungsi ini menerima dua argumen bertipe vektor 3 dan eh, mengembalikan vektor baru yang memiliki nilai minimum dari setiap koordinat x, y, dan z antara kedua vektor tersebut. Di dalam blok let ini, kita melakukan perbandingan untuk setiap koordinat x, y, dan z antara vektor 1 dan vektor 2. Jika nilai koordinat dari vektor 1 lebih kecil daripada vektor 2, maka nilai tersebut akan dijadikan nilai minimum. Jika tidak, maka nilai koordinat dari vektor 2 yang akan dijadikan nilai minimum. Kemudian, kita membuat sebuah vektor baru dengan menggunakan nilai-nilai minimum yang telah ditentukan untuk setiap koordinat x, y, dan z, dan mengembalikan sebagai hasil dari fungsi vektor min. Jadi kesimpulannya adalah vektor min itu digunakan untuk menggunakan vektor yang digunakan untuk menemukan vektor yang memiliki nilai minimum dari setiap koordinat antara dua vektor yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan magnitude, yaitu fungsi magnitude adalah implementasi untuk menghitung magnitudo atau panjang vektor 3 dimensi yang diberikan.
Fungsi ini menerima satu argumen bertipe vektor tree dan mengembalikan nilai magnitudo sebagai bilangan desimal. Di dalam blocklet ini kita menghitung ini semua ya. Kita menghitung kuadrat dari setiap koordinat X, Y, dan Z. Kemudian kita menjumlahkan hasilnya untuk mendapatkan jumlah kuadrat dari semua koordinat. Setelah itu, kita menghitung akar kuadrat dari jumlah tersebut yang mempresentasikan magnitudo atau panjang vektor. Yang pada akhirnya kita memanggil fungsi desimal 2 untuk membulatkan hasil akar kuadrat ke bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Ini dia. Jadi kesimpulannya itu magnitude digunakan untuk menghitung magnitudo atau panjang dari vektor 3 dimensi yang diberikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan normalis yaitu normalis itu adalah implementasi untuk normalisasi vektor 3 dimensi yang diberikan. Fungsi ini menerima satu argumen bertipe vektor tree dan mengembalikan vektor yang telah dinormalisasi. Nah, di dalam blocklet kita menggunakan fungsi magnitude yang telah diimplementasikan sebelumnya untuk mendapatkan panjang vektor, yaitu atau magnitude vektor. Setelah itu, kita membagi setiap koordinat X, Y, dan Z dari vektor yang dengan magnitude tersebut untuk mendapatkan koordinat yang dinormalisasi. Kemudian kita memanggil fungsi desimal 2 untuk membulatkan hasil pembagian ke bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Pada akhirnya kita akan membuat vektor baru dengan koordinat yang telah dinormalisasi dan mengembalikannya sebagai hasil dari fungsi normalized. Jadi kesimpulannya adalah fungsi normalis digunakan untuk mengembalikan vektor yang telah dinormalisasi dari vektor 3 dimensi yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke dot product. Dot product Dot product adalah implementasi untuk menghitung hasil perkalian titik atau dot product antara dua vektor 3 dimensi yang diberikan. Fungsi ini menerima dua argumen bertipe vektor tree dan mengembalikan hasil dot product sebagai bilangan desimal. Di dalam blocklet, kita melakukan perkalian antara setiap koordinat X, Y, dan Z dari vektor 1 dengan koordinat yang sesuai dari vektor 2, kemudian kita akan menjumlahkan hasil perkalian tersebut. Yang pada akhirnya juga kita akan memanggil fungsi desimal 2 untuk membulatkan hasil penjumlahan ke bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Jadi kesimpulannya adalah dot product digunakan untuk menghitung hasil perkalian titik antara dua vektor 3 dimensi yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke cross product. Cross product itu adalah implementasi untuk menghitung hasil perkalian silang atau cross product antara dua vektor 3 dimensi yang diberikan. Fungsi ini menerima dua argumen bertipe vektor tree dan mengembalikan hasil cross product sebagai vektor 3 dimensi. Vektor 3 dimensi. Nah, di dalam blocklet, kita menggunakan rumus untuk menghitung hasil cross product antara dua vektor 3 dimensi. Rumus tersebut menghasilkan 3 koordinat baru untuk vektor hasil, yaitu A, B, dan C. Yang pada akhirnya kita akan membuat vektor baru dengan koordinat-koordinat tersebut dan mengembalikan sebagai hasil dari fungsi cross product. Jadi kesimpulannya adalah fungsi cross product digunakan untuk menghitung hasil perkalian silang antara dua vektor 3 dimensi yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke Angel Radian. Fungsi Angel Radian adalah implementasi untuk menghitung sudut antara dua vektor dan radian. Fungsi ini menerima dua argumen bertipe vektor tree dan mengembalikan sudut antara kedua vektor tersebut dalam satuan radian. Di dalam LED, kita lebih dahulu menghitung dot product antara vektor V dan W. Lalu menghitung hasil perkalian magnitudo dari kedua vektor tersebut. Kemudian kita membagi dot product dengan hasil perkalian magnitudo untuk mendapatkan nilai cosine dari sudut antara kedua vektor. Selanjutnya kita menggunakan fungsi cos. Ini dia.
kita mendapatkan sudut antara vektor tersebut dalam radian, yang pada akhirnya kita mengembalikan nilai sudut dalam radian sebagai hasil dari fungsi Angel radian. Jadi, kesimpulan Angel radian yaitu digunakan untuk menghitung sudut antara dua vektor dalam satuan radian. Selanjutnya kita masuk ke Angel degree. Angel degree adalah implementasi untuk menghitung sudut antara dua vektor dalam derajat. Fungsi ini menerima dua argumen bertipe vektor tree dan mengembalikan sudut antara kedua vektor tersebut dalam satuan derajat. Fungsi ini menggunakan fungsi Angel radian yang telah diimplementasikan sebelumnya untuk menghitung sudut antara dua vektor dalam radian. Setelah itu, nilai sudut dalam radian tersebut dikonversi menjadi derajat dengan mengalihkannya dengan konversi dari radian ke derajat, yaitu 180,0 per pi. Ini dia. Nah, kemudian hasil dari perhitungan tersebut dibulatkan ke satu angka desimal menggunakan fungsi desimal 1. Dan itu akan menjadi nilai sudut antara dua vektor dalam satuan derajat. Jadi secara keseluruhannya, fungsi Angel degree digunakan untuk menghitung sudut antara dua vektor dalam satu satuan derajat. Selanjutnya kita masuk ke distance. Fungsi distance adalah implementasi untuk menghitung jarak antara dua vektor tiga dimensi dalam ruang Euclidean. Fungsi ini menerima dua argumen bertipe vektor tree dan mengembalikan jarak antara kedua vektor tersebut sebagai bilangan desimal. Di dalam blocklet kita menghitung kuadrat dari selisih koordinat x, y, dan z antara vektor v dan vektor w, kemudian kita menjumlahkan ketiga nilai kuadrat tersebut untuk mendapatkan jumlah kuadrat dari selisih koordinat. Yang pada akhirnya kita mengembalikan hasil akar kuadrat dari jumlah kuadrat tersebut sebagai jarak antara kedua vektor. Dan hasilnya dibulatkan menjadi bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma menggunakan fungsi desimal 1. Jadi kesimpulannya adalah fungsi distance digunakan untuk menghitung jarak antara dua vektor tiga dimensi dalam ruang Euclidean. Kita masuk ke scale. Fungsi scale adalah implementasi untuk melakukan penskalaan terhadap sebuah vektor tiga dimensi dengan faktor skala tertentu ya. Fungsi ini menerima dua argumen, yaitu vektor bertipe vektor tree dan sebuah bilangan dimensi desimal sebagai faktor skalar dan mengembalikan vektor hasil penskalaan. Di dalam blocklet ini kita mengalihkan setiap koordinat x, y, dan z dari vektor dengan faktor skala t. Setelah itu kita membulatkan hasil perkalian tersebut menjadi bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma menggunakan fungsi desimal 1. Pada akhirnya kita membuat vektor baru dengan koordinat hasil perkalian dan mengembalikannya sebagai hasil dari fungsi scale. Jadi kesimpulannya adalah fungsi scale digunakan untuk melakukan penskalaan terhadap sebuah vektor tiga dimensi dengan faktor skalar tertentu. Kita masuk ke ini ya, head vektor, subvektor, mul vektor sampai mul vektor dulu. Ini dulu saya jelaskan. Head vektor, subvektor, mul vektor. Nah, yang pertama itu untuk add vektor. Add vektor itu mengembalikan dua vektor sebagai argumen dan menghasilkan vektor baru dengan menjumlahkan koordinat-koordinat yang sesuai dari kedua vektor tersebut. Sedangkan subvektor itu mengambil dua vektor sebagai argumen dan menghasilkan vektor baru dengan menggunakan koordinat-koordinat yang sesuai dari vektor kedua dari vektor pertama. Selanjutnya itu adalah mul vektor, itu mengambil dua vektor sebagai argumen dan menghasilkan vektor baru dengan mengalihkan koordinat-koordinat yang sesuai dari kedua vektor tersebut secara elemen wise.
Nah, jadi secara keseluruhannya itu ketiga fungsi ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika antara vektor-vektor 3 dimensi. Selanjutnya kita itu masuk ke ini fungsi div vektor. Fungsi div vektor adalah implementasi operasi pembagian elemen wise antara dua vektor 3 dimensi. Fungsi ini menerima dua vektor sebagai argumen dan mengembalikan vektor baru dengan melakukan pembagian koordinat-koordinat yang sesuai dari vektor pertama dengan vektor kedua. Di dalam blocklet ini kita melakukan pembagian step koordinat X, Y, dan Z dari vektor 1 dengan koordinat yang sesuai dengan vektor 2. Kemudian kita membulatkan hasil pembagian tersebut menjadi bilangan desimal dengan satu angka desimal menggunakan fungsi desimal 1. Pada akhirnya kita akan membuat sebuah vektor baru dengan koordinat hasil pembagian dan mengembalikannya sebagai hasil dari fungsi di vektor. Jadi kesimpulannya adalah di vektor digunakan untuk melakukan operasi pembagian elemen wise antara dua vektor 3 dimensi. Selanjutnya adalah kita masuk ke reflect ini. Fungsi reflect adalah implementasi untuk mencerminkan sebuah vektor V terhadap sebuah vektor W. Fungsi ini melakukan operasi refleksi terhadap vektor V dengan menggunakan vektor normal W. Di dalam blocklet kita menghitung hasil perkalian dot antara vektor V dan W. Lalu hasilnya itu kita dikalikan dengan 2. Setelah itu kita mengalikan vektor normal W dengan hasil perkalian tersebut menggunakan fungsi scale yang telah diimplementasikan sebelumnya. Dan pada akhirnya kita akan mengurangkan vektor V dengan vektor hasil perkalian tersebut yang menghasilkan vektor yang telah dicerminkan terhadap vektor normal W. Dan itulah yang akan dijadikan hasil dari fungsi reflect. Jadi kesimpulannya adalah fungsi reflect itu digunakan untuk mencerminkan sebuah vektor terhadap suatu vektor normal. Selanjutnya kita masuk ke fungsi LERT P. Fungsi LERT P adalah implementasi dari interpolasi linear antara dua vektor V dan W dengan parameter T. Fungsi ini mengembalikan vektor hasil interpolasi linear antara V dan W berdasarkan parameter T. Di dalam blocklet kita menggunakan vektor W dengan vektor V yang menghasilkan vektor yang menunjukkan perbedaan antara kedua vektor tersebut. Kemudian kita menskalakan hasil pengurangan tersebut dengan parameter T menggunakan fungsi scale yang telah diimplementasikan sebelumnya. Dan kita akan menambahkan sebuah vektor V dengan vektor hasil pengskalaan tersebut yang menghasilkan vektor hasil interpolasi linear. Dan itulah yang akan dijadikan hasil dari fungsi LERT P. Jadi kesimpulannya adalah fungsi LERT P itu digunakan untuk melakukan interpolasi linear antara dua vektor berdasarkan parameter T. Selanjutnya kita masuk ke nggak capek. Kita masuk ke decimal tuh. Itu adalah implementasi untuk membulatkan bilangan desimal menjadi dua angka di belakang koma. Fungsi ini menerima sebuah bilangan desimal sebagai argumen dan mengembalikan bilangan desimal yang telah dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Nah, fungsi ini bekerja dengan cara mengalihkan bilangan desimal X dengan 100, kemudian membulatkannya ke bilangan integer terdekat dengan fungsi round, dan kemudian mengkonversi hasil tersebut kembali menjadi bilangan desimal dengan fungsi from integral. Nah, setelah itu hasilnya dibagi dengan 100,0 untuk mendapatkan dua angka di belakang koma. Jadi kesimpulannya adalah fungsi desimal itu digunakan untuk membulatkan hasil desimal menjadi dua angka di belakang koma. Selanjutnya itu kita masuk ke desimal 1. Jadi fungsi desimal 1 itu adalah implementasi untuk membulatkan bilangan desimal menjadi satu angka di belakang koma.
Fungsi ini menerima sebuah bilangan desimal sebagai argumen dan mengembalikan bilangan desimal yang telah dibulatkan menjadi satu angka di belakang koma. Fungsi ini bekerja dengan cara mengalihkan bilangan desimal x dengan 10, kemudian membulatkannya ke bilangan integer terdekat dengan fungsi round, dan kemudian mengkonversi hasil tersebut kembali menjadi bilangan desimal dengan fungsi from integral. Setelah itu hasilnya dibagi menjadi dibagi dengan 10,0 untuk mendapatkan satu angka di belakang koma. Jadi kesimpulannya adalah desimal 1 itu digunakan untuk membulatkan bilangan desimal menjadi satu angka di belakang koma. Selanjutnya kita masuk ke ini, fungsi utamanya itu main. Nah, program program kan codingan ini kan atau program ini kan membaca masuk ini kan ini main ini kan itu program ini membaca masukan dari pengguna melalui stdin. Nah, dan kemudian menyimpannya dalam variabel vx, vy, dan vz, wx, wy, wz, dan t. Nah, setiap readline sama sama dengan IO double itu membaca baris dari stdin sebagai string, kemudian mengkonversinya menjadi nilai bertipe double dan menyimpannya dalam variabel yang sesuai vx, vy, vz, vw, V, Vx, Vy, Vz, Wx, Wy, Wz, atau T. Setelah program ini dieksekusi, nilai-nilai yang dibaca akan tersedia dalam variabel-variabel tersebut dan dapat digunakan untuk melakukan operasi selanjutnya dalam program. Nah, ini adalah cara yang baik untuk membaca masukan dari pengguna dan memprosesnya dalam bahasa Haskell yang menggunakan monad. Nah, selanjutnya itu kayak yang ini ya. Kita masuk ke ini dia, membuat vektor. Kode eh untuk membuat dua vektor yaitu v dan w dari nilai-nilai yang sudah saya baca sebelumnya, saya akan dan program ini mencetak nilai dari vektor v dan w dan serta nilai dari t. Nah, di sini di sini make vector tree itu adalah fungsi yang digunakan untuk membuat vektor 3 dimensi dari koordinat x, y, dan z yang diberikan. Nah, nilai-nilai dari vektor v dan w dicetak dengan menggunakan put n, dan nilai dari t juga dicetak untuk keperluan informasi. Nah, dengan demikian program ini akan membuat vektor v dan w dari masukan pengguna dan akan mencetaknya ke layar untuk ditampilkan kepada penggunanya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke ini, calling the predicate function. Nah, pertama saya akan menjelaskan ini, is origin. Baris pertama mencetak hasil dari fungsi is origin untuk vektor v, dan baris kedua mencetak hasil yang sama untuk vektor w. Selanjutnya kita masuk ke ini is right. Untuk predikat is right, itu baris ini mencetak hasil dari fungsi is right untuk vektor v dan w. Selanjutnya kita masuk ke ini predikat is up. Ini untuk baris ini mencetak hasil dari fungsi is up untuk vektor v dan w. Selanjutnya kita masuk ke predikat is forward. Baris ini mencetak hasil dari fungsi is forward untuk vektor v dan w. Selanjutnya kita masuk ke predikat is one. Itu baris ini mencetak hasil dari fungsi is one untuk vektor v dan w.
Selanjutnya kita masuk ke predikat is-left. Baris ini mencetak hasil dari fungsi is-left untuk vektor v dan w. Selanjutnya kita masuk ke predikat is-down. Baris ini mencetak hasil dari fungsi is-down untuk vektor v dan w. Selanjutnya kita masuk ke predikat is-back. Baris ini mencetak hasil dari fungsi is-back untuk vektor v dan w. Selanjutnya kita masuk ke predikat is equals dan is not equals. Baris ini juga mencetak baris ini fungsinya itu adalah untuk mencetak hasil dari fungsi is-back untuk vektor v dan w. Itu tadi kan untuk ini untuk is-back. Sedangkan untuk predikat is equal dan is not equal itu mencetak hasil dari fungsi is equal dan is not equal untuk vektor v dan w. Selanjutnya adalah untuk operator vektor. Yang pertama itu adalah untuk vektor max. Baris ini mencetak hasil dari operasi vektor max dan vektor min antara vektor v dan w. Selanjutnya adalah untuk magnitude. Magnitude itu baris ini mencetak hasil dari fungsi magnitude untuk vektor v dan w, sedangkan ini normalis. Baris ini mencetak hasil dari fungsi normalis untuk vektor v dan w. Selanjutnya masuk ke dot product dan cross product. Ini. Baris ini mencetak hasil dari operasi dot product dan cross product antara vektor v dan w. Selanjutnya masuk ke angel. Baris ini mencetak hasil dari fungsi angel radian dan angel degree untuk menghitung sudut antara vektor v dan w. Selanjutnya masuk ke distance. Ini dia. Baris ini mencetak hasil dari fungsi distance untuk menghitung jarak antara vektor v dan w. Selanjutnya adalah ini scale. Baris ini untuk operasi scalar ya. Baris ini mencetak hasil dari operasi scale antara vektor v dan nilai t. Selanjutnya itu adalah untuk add vector. Nah, untuk ini untuk add vector, baris ini mencetak hasil penambahan dari vektor v dan w ke layar dan kita bisa menggunakan fungsi add vector untuk menambahkan vektor v dan w, kemudian hasilnya bisa kita konversi menjadi string agar bisa dicetak. Selanjutnya adalah untuk subvektor. Ini itu hampir mirip sama baris sebelumnya ya. Tapi hanya saja kita perlu menggunakan fungsi subvektor untuk melakukan pengurangan antara vektor v dan w. Selanjutnya itu adalah multivektor. Nah, sama seperti sebelumnya itu, tapi kali ini kita menggunakan fungsi multivektor untuk mengalihkan vektor v dan w. Selanjutnya adalah divektor. Di sini fungsi divektor itu untuk membagi vektor v dengan w. Selanjutnya adalah reflect. Baris ini mencetak hasil pantulan atau refleksi dari vektor v terhadap vektor w. Dan fungsi reflect itu digunakan untuk melakukan operasi ini ya. Dan terakhir itu adalah untuk lat p. Itu untuk baris ini dilakukan interpolasi linear antara vektor v dan w dengan faktor t, dan hasilnya akan dapat kita lihat di layar. Nah, di sini di sini saya sudah menjelaskan keseluruhan codingan yang saya buat, dan di sini saya akan mencoba menjalankan codingan yang saya buat ini ya. Yang pertama itu
kita pilih terminal, new terminal. GHC minor, kita buat pemanggilnya vektor 3 UTS plus S2.45 dot HS. Coba lagi ya. Nah, ke sini udah jalan ya. Coba kita buat pemanggilnya pakai ini, pakai modul. Bentar ya, ini dia. Atau kita langsung aja pakai ini, pakai ini aja, pakai modulnya langsung. Saya, soalnya kita buat dot slash vektor kita buat 1 0 0 0 1 0 1. Nah, jadi itu bisa jalan seperti ya, codingan yang saya buat bisa jalan dan menghasilkan output-output seperti yang tertera di bawah, yaitu bisa dengan vektor 3, X sama dengan 1,0, Y sama dengan 0,0, Z sama dengan 0,0, W sama dengan vektor 3, X sama dengan 0,0, Y sama dengan 1,0, Z sama dengan 0,0, T sama dengan 1,0. Nah, semuanya sudah sesuai sama apa yang eh, yang diminta. Jika diinput seperti ini, nah dia akan menghasilkan output ini. Nah, jadi saya, nah untuk itu kita coba memasukkan kode koma. Hmm. Saya searching dulu delcomnya. Delcom. Coba dulu ya. Dulu saya. Coba ya. Hmm. Kita coba masukkan ya. Ini submit. Apakah sesuai? Apakah di sini saya akan membuktikan apakah sesuai eh, input yang diberikan dengan output yang diharapkan menghasilkan itu outputnya. Terus ada 100 berarti dengan saya berjalan dengan baik. Baik, tunggu. Emang sih? Nah, jadi jadi eh,
Sekian sekian, presentasi yang saya berikan untuk codingan yang saya berikan, Pak. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan penjelasan saya yang mungkin agak berbelit-belit, mohon maaf atas kesalahan tersebut, Pak. Oh ya, untuk terakhir itu saya mau ini, mm, untuk terakhir mau ngasih tahu atau menjelaskan tujuan dari kode program ini semua. Nah, tujuan dari kode program di atas itu adalah untuk mengimplementasikan berbagai operasi dan fungsi yang berhubungan dengan vektor dalam tiga dimensi atau vector tree yang menggunakan bahasa pemrograman Haskell. Nah, kode ini memungkinkan kita untuk membuat, memanipulasi, dan melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta operasi lainnya pada vektor tiga dimensi. Nah, baiklah Pak. Sekian presentasi yang dapat saya berikan untuk codingan yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata saya, kalimat atau penjelasan saya yang mungkin agak kurang dimengerti dengan bahasa yang saya yang lumayan atau cukup berbelit-belit. Eh, selamat selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Sekian dan terima kasih.